Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas buku Your Name dari Shinkai Makoto, atau mungkin bahasa Jepangnya Kimi no Na wa. Mungkin teman-teman lebih familiar gitu ya sama buku satu ini dari film animasinya yang juga digarap oleh Shinkai Makoto. Yes, buku satu ini merupakan versi novelnya yang ditulis oleh sang director itu sendiri dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya, sebelum kita masuk ngomongin sinopsis singkat ceritanya, kekurangan, kelebihan yang gue temukan, gue mau ngasih sedikit cerita kali ya tentang hubungan gue dengan buku satu ini. Yes, gue tuh lebih familiar dengan cerita Kimi no Na wa tuh pertama kali dari filmnya dulu. Mungkin itu sama kali ya dengan teman-teman lain. Gue sendiri bukan tipe-tipe orang yang banyak nonton anime gitu. Gue adalah tipe-tipe orang yang lebih suka baca manga. Itu pun gak banyak. Dan udah dulu banget sih waktu gue masih kecil. Sekarang udah jarang lah. Gue pertama kali mengkonsumsi cerita Kimi no Na wa ini tuh waktu SMP mungkin. Itu pun gue awalnya nonton dengan enggan gitu ya. Karena ada satu temen yang kayak, ini bagus, coba tonton gitu. Nah masalahnya ya sekali lagi gue jarang nonton anime kan. Tapi ya udahlah, akhirnya gue nonton dan wah gue suka banget sih sama Kimi no Na wa satu ini. Dan saking sukanya gue tuh pengen baca bukunya juga. Waktu itu sih gue juga mikir ini sebagai salah satu bentuk support juga sih ke Shinkai Makoto. Karena kebetulan waktu itu gue nontonnya ya bajakan, kayak dikasih temen gitu loh suruh nonton. Dan ya karena gue miss untuk mensupport Kimi no Na wa waktu itu di bioskop, jadi ya gue beli bukunya untuk mengapresiasi salah satu cerita yang gue suka lah intinya. Gue udah baca buku ini tuh dari lama dan ya akhirnya hari ini pengen gue bahas gitu. So ya kita akan mulai dari blurb singkat di belakang bukunya. Mitsuha seorang gadis SMA yang tinggal di sebuah desa di pegunungan. Bermimpi dia menjadi seorang anak laki-laki. Dia bangun di sebuah kamar yang asing, berteman dengan orang asing, melihat kota Tokyo tepat di depan matanya, dan di lain pihak, Taki, seorang pemuda SMA yang tinggal di Tokyo, juga bermimpi dirinya menjadi seorang gadis SMA yang tinggal di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan. Akhirnya, keduanya pun sadar bahwa mereka bertukar tubuh dalam mimpi masing-masing. Takdir yang mempertemukan mereka itu mulai menggerakkan roda-roda nasib. Inilah novel yang ditulis sendiri oleh sutradara Shinkai Makoto berdasarkan film animasi Your Name. So itu untuk blurb singkat di belakang bukunya. Dan waktu gue pertama kali nonton filmnya tuh gue kayak agak pesimis gitu. Karena walaupun visualnya gue suka banget, suka banget, tapi waktu tahu kalau ini tuh tipe-tipe cerita yang switch body gitu kan, gue kayak aduh ini kayak standar anime banget lah, nanti pasti ujung-ujungnya ngeres dan sebagainya. Tapi enggak, kita akan dibawa ke sebuah cerita fantasi folklore yang mana merupakan salah satu ciri khas dari Shinkai Makoto gitu. Dan gue suka akan hal-hal tersebut. Unsur fantasi folklore-nya akan berpusat pada takdir yang diwariskan dari satu line keluarga gitu, yang kemudian berkaitan dengan salah satu fenomena alam yaitu komet Tiamut kalau nggak salah. Ya itulah intinya, cerita romance remaja yang digabungkan dengan cerita fantasi yang lebih spesifik tuh folklore fantasy gitu, dengan bumbu cerita-cerita Jepangan tentunya, khas cerita-cerita Jepang. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan soal blurb singkat ceritanya tuh gimana. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa baca sendiri bukunya atau tonton filmnya. Karena selain di satu sisi, gue tuh nggak pengen spoil lebih jauh dari itu, karena sisi fantasy folklore-nya akan ada twist yang cukup besar dan semakin besar, yang tentunya gue pengen untuk kalian experience sendiri. Kalau kalian belum pernah tahu tentang cerita Your Name satu ini atau Kimi no Na wa. Dan di satu sisi lain, gue tuh percaya kalau udah banyak orang yang cukup tahu gitu tentang cerita satu ini. Jadi ya blurb-nya cukup sampai itu aja. Sekarang kita masuk ke poin positif yang gue temukan. Gue akan ngomongin dari sisi cerita Kimi no Na wa itu sendiri, kemudian baru spesifik cerita Kimi no Na wa dalam format buku. Oke, yang pertama jelas gue suka banget sama ceritanya. Gue gak nyangka cerita romance yang agak gitu-gitulah, yang switching body kayak gitu, akan berkembang jadi satu cerita fantasy yang sekali lagi cukup besar dan megah gitu dalam lingkup fantasy folklore yang mana jarang kita temuin kan. Jadi gitu, gue suka sama ceritanya, juga suka arah ceritanya, dan keberhasilan Shinkai Makoto untuk mengangkat cerita folklore fantasy di modern timeline gitu. Itu gue suka banget sih. Kemudian poin plus lain yang menurut gue obvious adalah visual dan twist di akhirnya.
Yes, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, cerita Kimi no Na wa ini sendiri awal mulanya adalah sebuah film animasi, dan Shinkai Makoto sendiri gue tuh menganggap dia sebagai visual storyteller gitu. Jadi dia akan jauh lebih excel di film animasinya tadi. Bukan berarti kepenulisannya jelek ya, tapi kalau dibilang lebih baik yang mana ya visualnya sih daripada sisi kepenulisan. Kemudian twistnya sekali lagi, ada satu momen di mana karakter Taki tadi mencari Mitsuha gitu, dan ada satu twist di sana yang wah, waktu pertama kali gue nonton tuh anjrit, mind blowing banget gitu. Karena gue sekali lagi nggak menyangka ceritanya akan dibawa ke skala yang lebih besar gitu, yang berdampak sangat besar. Nah, kalau untuk poin plus dari segi bukunya, gue suka bagaimana walaupun sekali lagi gue ngerasa Shinkai Makoto lebih excel di segi visual storytelling daripada written storytelling seperti ini. Tapi gue suka bagaimana dalam format novel tuh kita akan jadi tahu semacam isi kepala gitu dari setiap karakternya. Jadi buat kalian teman-teman yang emang suka sama Kimi no Na wa, novelnya tuh akan jadi extended experience-nya lah. Semisal karakter Mitsuha di momen seperti ini tuh isi kepalanya dia ngomong apa. Hal-hal seperti itu kan agak susah ya ditranslate dalam bentuk animasi. Bahkan mungkin live action gitu. Kecuali mungkin kalau kalian bikin model sinetron yang dia diem aja terus kayak isi kepalanya bisa ada voice-nya gitu. Nah, untuk film animasi luar ataupun film in general kan nggak ada yang kayak gitu. Nah, extended versionnya tadi, isi kepala mereka itu bisa kalian temukan di versi novelnya. So, itu untuk kelebihan-kelebihan yang gue temukan dalam novel Kimi no Na wa 1 ini. Sekarang kita masuk ke poin kekurangan yang gue temukan. Walaupun gue tadi ngomong ya, kalian bisa mendapatkan experience tambahan dari novelnya, gue tuh ngerasa kalian harus tetap mengkonsumsi cerita Kimi no Na wa dari versi filmnya. Karena ya, sekali lagi, Shinkai Makoto adalah visual storyteller dan dia sangat excel di sana. Animasinya tuh keren banget dengan background environment yang luar biasa detail, kemudian warnanya yang wah imersif banget. Gue ngerasa cerita Kimi no Na wa akan sangat form puncaknya tuh ada di film animasinya gitu. Versi novelnya walaupun gue tetap ngerasa ini worth to read ya kalau kalian emang suka sama Kimi no Na wa, tapi ya sebatas itu aja. Ini tuh sebatas extended versionnya aja. Gue akan tetap mengarahkan kalian ke film animasinya. Dan ya itu aja sih sebenarnya kekurangan yang gue temukan. Dari segi kepenulisan tetap oke, nggak ada yang kurang atau gimana, tapi ya posisinya dia tetap sebagai suplemen kali ya dari film animasinya tadi. Bener-bener nggak ada kekurangan lain selain itu. So ya mungkin itu aja. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sebagai fansnya Kimi no Na wa dan Shinkai Makoto udah pernah nyoba baca novelnya? Kalau sudah, apakah kalian juga sependapat gitu ya dengan gue? Lebih merekomendasikan film animasinya? Kalau mungkin kalian gak sependapat, kalian bisa jelasin poin kalian di kolom komentar bawah. Dan apakah gue harus bikin video komparasi antara novel dan filmnya? Sekali lagi, tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.